Tadi kita sudah kenapa jadi? Tadi kita sudah menjelaskan perbedaan antara D3 dan NES. Ya, itu perbedaannya sudah saya jelaskan bahwa perbedaannya hanya di kognitif dan prosedural knowledge persentasenya saja. Tapi karena kita tidak pernah tahu mana yang mau keluar, maka kita bingung mana yang akan kita pilih. Nah, apakah di TG oksigen ada? Ada. Apakah beda cara memberikan oksigen dengan nurse? Ya, sama saja. Non-rebating standarnya gitu. Jangankan dengan nurse. Dengan dokter pun sama kan. Standar. Masa beda-beda. Dirawat D3, oh, oksigennya segini. Dirawat S1, oksigennya segini kan. Nggak gitu. Kita mengacunya kepada pasien center. Ya, pasien center. Dan D3 pun wajib. Nah, ini coba perhatikan dari PP nomor 35 tahun 2019. Nanti ada pembandingnya, saya bandingin dengan surat ya, surat dari Kemenpan RB 2023 dan FR atau Field Report atau catatan lapangan. Ini perhatikan di perawat terampil apa yang harus Anda kuasai. Nah, ini apa yang harus Anda kuasai? Yang pertama melakukan pengkajian keperawatan dasar. Head to toe itu wajib, per sistem wajib ya. Head to toe wajib paham, wajib paham. Ini kalau saya lihat dari permen ini kemudian di breakdown menjadi surat edaran yang tahun 2023. Nah, jadi Anda harus mengacunya ke sini nih. Kalau mau belajar untuk jabatan fungsional P3K, Anda aja P3K ya. Nih, ini saya liatin kepada Anda. Sini bahwa melakukan pengkajian keperawatan dasar itu wajib. Nah, keperawatan dasar aja, pengkajian keperawatan dasar wajib di D3, berarti logika sederhananya S1 pun harus bisa. S1 harus bisa untuk pengkajian keperawatan dasar. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dan pemberian asuhan keperawatan. S1 pun harus bisa. Ini komunikasi terapeutik ada di ujian. Mau pada orientasi, interaksi, kemudian kerja, terminasi, apa yang harus dilakukan, termasuk teknik komunikasi terapeutik. Di sana ada sebar juga, ada tebak, gitu ya. Bagaimana Anda pada saat menerima telepon, bagaimana hubungannya, tebak itu harus diapain. Kemudian sebar, bagaimana Anda menjelaskan mengkomunikasikan, menelepon juga kalau ada perubahan-perubahan dari mulai subjektif, objektif, ya. Kemudian backgroundnya, ya, reasesmennya gimana. Ini juga harus Anda pahami. Kemudian edukasi PHBS. Nah, PHBS itu wajib untuk D3. Ya, D3 wajib PHBS ya, apalagi NES. Apalagi NES. Kemudian nomor 4, di mana itu ya PHBS di keluarga, di sekolah, remaja, dan lain sebagainya ya PHBS. Jangan lupa itu. Kemudian memfasilitasi penggunaan alat pengamanan pelindung fisik APD, APD, bagaimana menggunakan APD, bagaimana menggunakan alat-alat pengaman pelindung fisik. Misalnya Anda supaya tidak jatuh, bagaimana menggunakan gelang warna kuning ya atau orange ya. Kemudian memberikan oksigen sederhana. Yang dimaksud sederhana itu yaitu dari mulai kanul sampai NRM. Ini sederhana ya. Kemudian memberikan tindakan perawatan pada kondisi gawat darurat, bencana dan kritikal. Triase beda nggak dengan D3 dengan S1? Ya sama lah. Konsepnya sama. Jadi pahami triase, jangan lupa triase. Ya. Bencana juga sama, kritikal juga sama. Kemudian memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang, aman,
bebas dari resiko penularan infeksi. Ya, berarti Anda harus berpikir tentang bagaimana cuci tangan, bagaimana tekanan positif, tekanan negatif. Anda harus paham bagaimana eh, membersihkan alat-alat, berbagai macam jenis alat-alat dari mulai kayu, logam, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan intervensi spesifik yang sederhana pada area merdeka bedah. Apa yang sederhana? Contohnya perawatan luka, ya, perawatan luka, perawatan luka. Kemudian apa lagi? Pada area anak, ya, perawatan yang spesifik pada area anak. Imunisasi juga sama kan, imunisasi, tumbuh kembang, konsep-konsepnya juga sama. Lihat itu judulnya intervensi, ya, jadi tindakan-tindakan ya, maternitas, komunitas. Di sini nggak ada keluarga ya. Padahal ternyata di ujian itu ada keluarga, ya, keluarga ada. Kemudian jiwa pun sama, jiwa. Anda harus paham bagaimana merawat pasien dengan halusinasi, waham, ISOS, dan lain sebagainya ya. Kemudian tindakan terapi komplementer yang holistik. Apakah herbal, apakah akupuntur, apakah nanti adalah Reiki, atau apakah apa lagi ya, bekam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nomor 14 tindakan perawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada pre, intra, post operasi. Ya, nggak ada bedanya. Kemudian nomor 15 perawatan pasien dalam rangka melakukan paliatif. Paliatif juga merupakan harus Anda kuasai. Paliatif care harus dikuasai. Pemberian dukungan fasilitas spiritual, kondisi, nah kehilangan, bagaimana kehilangan. Kuberus harus hafal, kuberus harus apa ya. Kemudian menjelang ajab juga sama. Berusaha apa? Perawatan luka malah lebih ditulis spesifik ya. Perawatan luka materi yang wajib dikuasai di samping pemberian oksigen. Jadi oksigen dan perawatan luka sudah disebutkan itu tidak ada kata tidak paham. Wajib paham itu oksigen itu dan perawatan luka, dokumentasi perawatan. Nah, kita lihat bandingkan dengan yang ahli. Yang ahli bedanya apa? Ini kan keperawatan pengajian lanjutan. Lanjutan yang mana? Nah, berarti kan yang awal juga dia harus paham. Misalnya ada yang labnya, kemudian yang lebih spesifik gitu ya. Sama ini hanya tinggal lanjutan gitu kan. Juga sama. Artinya yang ahli ini, si perawat ahli itu sama harus bisa juga yang ya, di D3. Yang bedanya di sini manajemen pelaksanaan HAIS. Apakah juga di D3 tidak ada? Ya, D3 harus tahu bagaimana pencegahan infeksi. Ya, tapi yang manajemennya adalah S1. Kemudian peningkatan kewaspadaan, universal precaution juga harus paham. Deteksi dini kejadian luar biasa, dampak terhadap pelayanan kesehatan yang lebih banyak pada konsep promosi, promkes, dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsep di S1 lebih banyak. Kesmas lebih banyak berarti ya. Nah, ini lihat di sini. Di sini hanya dijelaskan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Tapi kalau di S1 lihat, di S1 bedanya. Mana barusan? Nah, menentukan prioritas diagnosis masalah keperawatan. Jadi di S1 tuh lebih banyak masalah keperawatan, intervensi. Nah, tindakannya lebih banyak di D3. Tapi konsep D3 pun harus paham kan? Nah, kemudian keluarga, gawat darurat juga sama kan? Komplementer juga ada di D3 maupun S1. Kemudian perawatan di pre, intra, pos juga sama ada. Dukungan spiritual juga ada. Ini kalau di S1 banyak ada kebutuhan nutrisi, cara menghitungnya, eliminasi, mobilisasi lebih dirinci ya. Dan yang menarik nanti ada perbedaan. Kemudian pemenuhan kebutuhan rasa aman ini dirinci banget nih yang di S1. Tumbuh tumbuh kembang adaptasi, case finding.
Yang tidak ada di D3 adalah case finding atau deteksi dini, penemuan kasus, screening dan lain sebagainya. Adanya adalah di S1. Kalau yang lainnya sama. Support kepada intervensi, pendidikan kesehatan juga ada, pendidikan kesehatan pada kelompok, kemudian penguatan kemampuan sukarelawan, nah, membuat jejaring juga S1. Nah, ini TAK ya. Oksigenasi kompleks juga ada. TAK, TAK persepsi, kemudian sensorik, komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi, kemudian medikal bedah, sama ya. Kalau tadi adalah yang sederhana, kalau di sini yang spesifik. Perawatan luka juga ada. S1 dengan nurse juga ada. Kemudian pemantauan penilaian kondisi selama dilakukan tindakan spesifik. Konsultasi, nah ini konsultasi yang konsultasi ada yang kolaborasi nanti adalah yang perawat primer. Perawat primer salah satunya syaratnya satu. Rehabilit mental, menambah gejala, ya. Kemudian dokumentasi juga sama, organisasi. Nah, ini yang belajar menentukan jumlah shift dan lain sebagainya adalah yang membuat perencanaan adalah satu. Memberikan penugasan perawat lengkap tenaga perawat. Juga mentorship partner, mentorship dan preceptorship. Tahun kemarin keluar ya, yang ini ujian, di ujian. Di D3 nggak ada, di D3 nggak ada. Ya, di D3 nggak ada. Nah, kita bandingkan dengan yang terbaru tahun 2023. Terbaru tahun 2003. Ya, tahun 2023. Kita bandingin. Kita bandingin. Bandinginnya gimana? Nah, ini ahli nih. Terapeutik ada. Edukasi dalam perawatan. Nah, ini dalam edukasi dalam perawatan kan di mana? Di semua lini. Mau KMB, mau anak, mau jiwa, mau apa. Jadi lebih luas gitu ya, lebih luas. Cuman nggak didetilin, benar-benar nggak didetilin. Etik ya, etik pengkajian, diagnosa. Nah ini diagnosa, rencana, tindakan, evaluasi, pendokumentasian, pengelolaan, perawatan, tindakan pencegahan infeksi. Ini cuma segini coba yang ada di surat edarannya. Segini coba ini. Nih kalau Anda nggak ini, saya tunjukin ya sebentar, saya tunjukin. Nah, mana? Saya tunjukin sebentar. Surat edarannya yang mana nih? Hmm, Oh ya, benar ini. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, ini yang surat edaran terbaru. Surat edaran terbaru tahun Oktober 2023. Masih sekarang apa ini? Sedikit sebentar ya. Nah, ini di bawah nih ada UAS panjang benar. Ini semuanya ada di sini. Semua administrator. Kita lihat perawat, perawat di bawah benar. Mana ya? Perawat. Kita lihat di bawah. Apa yang harus Anda pelajari? Jadi di awal-awal Jum subuh ini, Anda harus paham apa yang harus dibaca. Jangan sampai nanti, wah ini tindakannya untuk ini, tindakannya. Pas keluar, mampus aku gitu. Kenapa nggak belajar ini? Lebih baik Anda belajar tapi tidak keluar daripada keluar tapi Anda tidak belajar. Cuma ini perbandingannya nih. Ini sumbernya saya sudah tunjukin ke Anda. Ini Pemustra Putih. Ini ahli nih. Ini ahli. Ya, ahli nih. Ya, tanda ini. Ini terampil. Malah di sini lebih panjang kan? Lebih panjang terampil malah. Coba banding ini. Lebih banyak terampil itu. Lebih banyak yang D3 dibanding yang ah, S1. Ini perawatan luka, berduka, dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini ada coba. Ada keluarga nggak di sini? Kebutuhan maternitas. Nah, ada keluarga.
Ada keluarga kan di sini nih. Tapi di sana yang tadi, yang di permen itu nggak ada keluarga. Tapi makanya saya bilang, karena di sana tidak ada, kalau di sini ada, artinya Anda harus bisa. Apa nggak pusing gitu ya. Makanya ini saya menganjurkan Anda baca dulu apa yang harus Anda baca, pahami dulu. Kalau ini kelihatannya sedikit nih, coba perhatikan. Sini kelihatannya sedikit, sedikit banget ini yang mau dipelajari. Tapi kan kalau dijabarin, itu bisa habis nggak kelar 1 hari 1 malam itu. Ini komisi terapeutik coba dibandingin. Ini ada nih perawat lain. Kemudian pengertian juga sama. Kemudian promosi kesehatan ada nggak di S1? Nggak ada kan? Kalau lihat kayak gini nggak ada tuh promosi kesehatan. Cuman kan di sini nih promosi kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan juga tindakan keperawatan spesifik kompleks. Ya termasuk di dalamnya juga ada edukasi, edukasi dalam keperawatan sama promkes promosi kesehatan juga edukasi kan. Nah itu jadi teman-teman eh, itu yang harus Anda pelajari, itu yang harus Anda pahami. Nah, itu ya, teman-teman jangan lupa. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kembali lagi. Sama sebenarnya ya, sama cuman ini sudah saya buatkan, saya sudah tunjukin yang aslinya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah, pertanyaannya, Pirtinya ini yang sudah Anda pahami yang mana? Ayo, berapa persen yang Anda pahami dari materi-materi yang barusan saya uah-uah barusan ya? Berapa persen yang harus Anda sudah pahami? Anda pahami? Coba, berapa persen? Kalau nggak paham, Anda cek daftar tilik. Daftar tilik yang mana, Coach? Yang ini, ah, yang daftar tilik nih. Ini ada jam segini, ada yang... Bentar, saya cek dulu daftar tilik ya. Daftar tilik. Nah, ini. Daftar tilik sudah kelihatan, teman-teman? Sudah kebaca? Baca daftar tilik. Tingkat kemandirian keluarga termasuk komunitas, asap keluarga juga, yang battle index ya, yang battle index. Pelajari itu tingkat kemandirian keluarga battle index. Kalau misalnya tingkat kesejahteraan itu yang dari BKBN, yang prasejahtera, ya sudah kelihatan ini materinya, materinya sudah kelihatan belum daftar tilik, teman-teman? Kalau sudah bilang yes, kalau sudah, oke. Ya ini coba. Ini yang wajib Anda pahami nih. Saya nggak beda-bedain antara D3 mau NES. Saya nggak peduli. Anda harus paham. Jangan sampai Anda menyesal. Lebih baik Anda belajar tapi tidak keluar. Tapi kalau keluar tapi Anda tidak belajar itu yang gawat. Ya. Oke, nih apa yang harus pahami? Kateterisasi. Apa di kateter ini? Ini pengkajian dikasih tahapan. Tahapan yang selalu keluar. Kalau pengkajian dan pemberian dikasih, ini ada S1. Tapi kalau pemberian, tahapan pemberian, semuanya harus bisa. Kemudian nasogastrik, cara menentukan panjang. Ini caranya minimal 5. Ada yang tahu 3 ada ya. Ya bisa 5, bisa 3. Ya. Kontraindikasi pemasangan. Kontraindikasi yang kayak gimana? Yang pasien-pasien yang memiliki gagraflex itu jangan tuh. Bisa teraktivasinya itu apa nervus vagalnya masih bisa henti jantung gara-gara Anda memberikan NGT atau juga praktek pasien-pasien yang didiagnosa atau dicurigai fraktur basis krani hati-hati nanti NGT-nya bukan ke paru-paru malah ke otak ya. Kemudian oksigenasi
Pengajian, indikasi, pemberian oksigen, cara pemberian, alat yang digunakan, tanda kecukupan oksigen, saturasi, dan alat pemberian oksigen. Itu harus bisa. Jadi kalau bisa, sudah bisa, Anda centang nih. Oh, gua nggak sudah bisa nih kateter. Tanda tangan sama Anda. Oh, ini belum. Tanda tangan di sini. Oh, ini belum. Tanda tangan di sini. Atau centang juga. Tandain. Ini sebagai pedoman Anda untuk belajar. Jadi belajarnya jelas. Kenapa? Karena belajar sebulan dengan saya itu nggak akan cukup. Nggak akan cukup belajar sebulan itu. Wah, Anda aja belajar 3 tahun, Anda belajar 4 tahun aja, tambah profesi. Itu juga nggak cukup-cukup itu. Apalagi belajar 1 bulan. Jadi belajar terus, belajar terus. Dan apa yang harus belajar? Ini yang sudah saya tulis panduannya ini. Panduan apa yang harus dipelajari. Perawatan luka ini juga apa? Nah, ya. Termasuk juga tampilan klinis luka pernah keluar. Yang slow itu warna apa? Itu pernah keluar itu. Ya, ada berandemen dan lain sebagainya. Itu juga pernah keluar. Kemudian pemasangan infus indikasinya kalau ada plebitis ini ganti tempat pendusukan, penghitungan tetesan, kebutuhan cairan, indikasi pemasangan infus, jenis cairan. Itu pun juga harus menjadi bagian yang teman-teman pahami. Ya, pemasangan infus, kemudian menghitung tetesan infus makro mikro itu harus selesai dalam 20 detik. Gimana caranya? Bisa, bisa lah. Ngomong saya udah dari tahun berapa saya ngajarin yang kayak gitu. Bisa, bisa. Misalnya, misal. Contoh, kenapa bisa dalam 20 detik? Berarti kan di sini jumlah cairannya 3.000 misalnya ya, 3.000. Kebutuhannya 3.000 misal. Makro, makro kali 7 kan, berarti kan 6 kali 7 dalam 24 jam, artinya 42. Itu kan nggak lebih dari 20 detik. Ini 20 detik nggak lebih, hitungnya nggak lebih, ya kan? Oh, luka nekrosis apa yang pernah dilakukan cukup mengecoh luka cuci NaCO dulu nekrotomi. Nah, itulah. Makanya Bu Desi itu di D3 atau no, Bu. Nah, perawatan luka, nekrotomi dan lain sebagainya, langkah-langkahnya juga. Nah, itu sebagai pengalaman itu tuh, teman-teman tuh barusan tuh ada yang ngobrol tuh D3. Tuh, D3 kan saya bilang tadi, D3 banyak tindakan yang Anda harus paham. Tapi jangan lupa S1 juga harus paham. Nah, itu ya. Jadi Eh, yang pertama, jangan salah. Jangan pernah menghafal soal. Itu yang kesalahannya. Kesalahannya itu. Anda mempermasalahkan soal. Nggak boleh Anda menghafal soal. Yang harus Anda pahami adalah konsepnya. Konsepnya. Rumus-rumusnya. Tip dan triknya yang harus Anda pahami. Itu kalau jangan menghafalkan sekali-kali soal. Jangan. Ya. Ya. Oh iya, Mas Alif ya belum. Oh, dari mana 6? Oh ya, ini rumusnya Mas. Ya, kasih rumus. Oh, Anda belum belum gabung dengan saya atau belum baca materi saya ya. Jumlah cairan bagi 500. Nah, kali 7 kali 24 eh, 24 dibagi lama pemberian. Nah, kan tadi jumlah cairan berapa? 3.000 kan? 3.000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi karena dalam 24 jam dibagi 24 lagi. Berarti 3.000 dibagi 500 itu 6 Mas. Kali 7 kali 24 dibagi 24 1. 4 kali 7 42. Selesai. Silakan Anda kerjakan dengan menggunakan rumus biasa. Hasilnya pasti 41, sekian. Ya, begitu ya. Nah, itu cara cepatnya itu. Kemudian yang kalau di yang mikro, mikro ininya ganti sama 21. 21 ganti. Kenapa? Karena
makro itu kan 20 tetes per mili per mili. Sementara makro 60 tetes per mili ya. Jadi perbandingannya 1:3, itu berbanding 3. Jadi kalau koefisiennya di sini 7, berarti di sini 3, berarti 3 kali 7 berarti 21 gitu koefisiennya. Gitu ya. Itu juga rumus-rumus cepat kayak gini bisa menambah kecepatan Anda dalam belajar. Oke, lanjut ya. Tadi sudah ada. Jadi silakan teman-teman langsung boleh bertanya kalau ada hal-hal yang perlu dipahami, ada hal yang perlu ditanyakan, langsung boleh langsung bertanya. Gak apa-apa. Kita akan baru di tahap awal hanya mengatakan ataupun mengetahui apa yang harus dipelajari sebenarnya. Kemudian pemasangan infus tadi sudah, pemberian obat. Pemberian obat, perawatan luka, kolostomi. Kolostomi selalu ada ya, jangan lupa. Ternokuetes, kemudian water seal drainase, apa yang harus Anda pahami, indikasi tanda kepatenan, cara mengganti tabung, langkah pemasangan, postural drainase yang harus Anda pahami, posisi, indikasi, kontraindikasi, misalnya dalam pemberian obat antikoagulan, muntah darah, riwayat patah tulang belakang, rusuk, osteoporosis, tidak bisa melakukan posisi. Langkah-langkahnya jangan lupa. Proses persalinan, tanda persalinan, tahapan atau urutannya, juga APN tuh yang 64, 62, 64. Apa pemeriksaan pemberian oksitosin dan berapa unit itu biasa keluar. Kemudian pemberian ibu, indikasi dan dosis, cara pemberiannya. Suction, indikasi dan pemberiannya. Ini di S1. Cara ngitung bor, loss, toy. S1 nih. Nah, D3 nggak usah dipikirin. Tapi kalau manajemen ada. Ini juga lebih banyak domainnya S1. Nah, ini S1 ya. Tapi yang lainnya sama. Kemudian model keprofesional D1 dan D3. Kasus, fungsional, primer, tim, itu harus paham. Kalau ini semuanya harus paham. Kemudian imunisasi. Imunisasi dasar itu benar-benar harus paham. Imunisasi dasar itu harus paham. Yang jadi program pemerintah itu harus paham, teman-teman. Kemudian komunitas terapeutik, ini ada langkah lahapannya, kemudian tekniknya, sebar sama tebak. Jangan lupa, sebar itu apa? Subjektif, kemudian background, assessment, kemudian R-nya apa? Ada yang tahu R-nya apa? Feedback, Hah? R. feedback, feedback, Feedback. feedback. Hah? R-nya tuh feedback, dia dituliskan apa yang diinstruksikan dari dokter. Oh, itu ditebak, Bu. Ya, boleh lah. Nanti kita cek lagi ya. Berarti PBAK, saya harus ke ngajarin balkon. kemana putih ya. Ayo, cek-cek ulang. Ya. Kemudian apa yang juga yang harus dipahami nih? Terapi aktivitas kelompok, kelompok, halusinasi, ya. Waham, TAK, waham perilaku bunuh diri, ISOS, menarik diri, HDR, itu yang harus paham. Semuanya ya ini harus paham, D3 maupun S1. Prinsip perawatan halusinasi, SPSP, ini harus paham. Mau tidak mau tambah juga dengan ada di bawah tuh nanti. Nah, tambah dengan apa tadi? Nah, rekomendasi masalah itu. Pintar nggak saya nanti sih. Kemudian apa yang tadi baru saya ngomong? Rupa, jangan lupa rupa, rupa. Rupa itu apa sih? Ini? Ada yang baru tahu. Nah, di bawah nanti ada. Penjelasan juga ada nanti dikasihin. Prinsip grieving. Kuberus ada yang 5 tahapan, ada yang 7 tahapan. Tapi yang biasa banyak digunakan yang 5 tahapan saja. Yang denial, kemudian anger, burgeoning, depresi, acceptance. Itu yang paling banyak digunakan. Prinsip HDR, perawatan HDR tadi.
Oh, dia KDR kelewat di tengah-tengah. Cara melakukan penapisan, melakukan masalah, penentuan prioritas komunitas dan keluarga itu yang kalau misalnya bisa diubah nilainya berapa scoring itu keluarga tuh ada scoring itu dalam keluarga. Tingkatan pencegahan primer, sekunder, tersier. Yang primer itu terdiri dari mana ini. Oh, yang ini. Kalau primer, primer nih, primer darah promosi kesehatan dan pencegahan, cegahan spesifik. Nah, itu primer ya. Satu primer nih. Nah, primer. Dan sekunder. Sekunder itu terdiri dari penemuan dini dan penemuan dan pengobatan dini. Penemuan dan pengobatan dini. Kemudian yang keduanya adalah pembatasan kecacatan. Kemudian yang tersier adalah rehabilitasi. Nah, itu harus paham, benar-benar paham. Karena apa? Tingkat pencegahan itu tidak hanya di keluarga komunitas, tapi juga bisa di KMB. Misalnya, level pencegahan untuk level pencegahan sekunder untuk pasien DM. Oh, berarti pengobatan, nah, penjelasan tentang obat DM, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada CAS Index, Beta Index, skala Morse. Kalian sudah dikasih ya? Sudahlah, Morse juga sudah dikasih. Cek di materi umum ya. Cek di materi umum. Kemudian ada skala Humpty Dumpty kemarin sudah ya. Humpty Dumpty juga kemarin sudah saya share di materi umum. Kalau ada yang nggak belum baca keterlaluan. Humpty Dumpty ya. Humpty apa itu? Pahami aja, sudah saya berikan. Humpty Dumpty itu termasuk juga ada, itu penilaian untuk skala resikonya, skala resiko. Kemungkinan jatuh ya, risiko jatuh ya. Humpty Dumpty. Begitu teman-teman. Banyak yang harus dipahami, banyak lah. Kayaknya Anda belajar 21 bulan itu nggak cukup. Bagusnya itu tiga. Ini belajar mau mandiri, mau bareng dengan orang, Anda mempersiapkan diri 3 bulan sebelumnya. Bukan 1 bulan sebelumnya, apalagi seminggu sebelumnya. Ya, yang lama aja masih lupa itu, apalagi yang belajarnya biasa-biasa saja. Ya. Kemudian, nah ini penanganan trauma, jangan lupa, ini selalu keluar DRABC, danger, response, circulation, airway, breathing. Ya. Kemudian heart attack, kebalik ya, kebalik ini. Ini kebalik nih, ini harusnya balik ya, balik. Jadi harusnya di sini DR, DR, ABC, trauma itu ABC. Kalau ini DR CAB. Kalau ini DR CAB. Balik ya. Nanti saya perbaiki ya. Tapi saya sudah ingatin ya. Kebalik ini. Mohon maaf kalau ada yang baca tapi nggak dengar penjelasan saya. Kebalik nih. Ada yang kebalik. Kemudian selanjutnya mana tadi? Fraktur basika ini tandanya yang trias, yang ada bril hematom dan lain sebagainya. Muntah proyektil, ortorea, rinorea, ekhymosis belakang telinga. Tanda-tanda pasien dengan fraktur basis krani, misalnya ada jejak di atas klapikula, Anda harus sudah curiga ya, curiga. Kemudian ada logro dengan berapa orang, misalnya 4 orang, gitu ya. Alat yang digunakan, kayak stretcher itu yang kayak gitu, ya. Ada longboard dan lain sebagainya itu sudah harus ingat-ingat kembali tuh.
membuat dan lain sebagainya. Termasuk juga pernah keluar untuk Restain. Restain juga pernah keluar. Cara heart attack itu jangan lupa DRCAB ya siklusnya kok. Dari mulai Anda harus paham dari mulai nadi karotis sampai dengan bagaimana cara menghentikan atau kapan menghentikan RJP itu udah lima, udah lima. Contoh misalnya pasiennya tidak berespon, kemudian setelah lima ya setelah lima apa namanya paket siklus kok paket. Kemudian penolongnya capek, penolong sudah datang. Kemudian apa lagi? Sudah ada tenaga kesehatan yang lain sudah datang. Itu ada lima tuh. Cari lagi ya. PR. Kontraindikasi RJP. Kontraindikasi misalnya frakturnya adalah fraktur multiple di dada. Itu gimana ceritanya? RJP orang awam sampai di mana? Dia hanya bisa kompresi saja tanpa boleh melakukan eh, kasih napas buatan ya. Kemudian apalagi cara AED. Oh ya, mau menggunakan AED. AED. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tentunya di sini ada EKG dong, ada EKG dong di sini. EKG, EKG. Anda harus paham ada yang shockable, boleh di shock dan tidak boleh di shock. Misalnya PEA di sini dan asistol ya. Kemudian di sini VT bisa ventricle tachycardy, atrium atrium fibrilasi dan lain sebagainya ya. Anda harus paham berapa joule. Nah, berapa joule juga di ininya. Nah, berapa 360 atau berapa? Nah, Anda harus paham ya. Ini orang-orang di ruangan harus paham. Ruang ICU apalagi. Kemudian cara menentukan prioritas tadi prinsip Gadar ya kebutuhan dasar manusia data terbanyak. Keluarga mengacu pada pembuatan komunitas berdasarkan KLB program pemerintah dan data terbanyak. Cara menentukan berdasarkan keluhan utama. Prinsip etik yang harus paham ini ada anatomi, beneficient, non-beneficient, fidelity, veracity, confidentiality, tetes cara menghitung, tetesan infus tadi, resusitasi cairan anak, kebutuhan cairan, luka bakar, usia kehamilan, stasiun persalinan, stasiun berat janin, usia anak, IMT, jumlah urine output, kebutuhan perawat untuk S1, dosis untuk anak dan dewasa untuk S1 dan yang saya tandai untuk S1 sudah tadi katakan. Ini untuk S1. Yang lainnya semuanya. Balan cairan S1 D3, IWL anak S1 D3. Pernah keluar berapa volume tidak? Volume tidak pernah keluar ya. Siapa yang dapat volume tidak? Jumlah volume tidak. Nah, itu juga pernah keluar. Kemudian pengkajian nih tumbuh kembang. Milestone tuh yang misalnya anak usia 6 tahun bisa apa, 9 tahun bisa apa. Nah, itu ya. Duduk usia berapa? Kemarin, tadi malam sudah di ini ya, ada yang belajar perkembangan anak. Keluarga, itu tuh jenis keluarga tradisional atau apapun itu. Kemudian tugas fungsi keluarga dalam kesehatan, tugas keluarga, itu tuh beda infeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, harus paham. Masalah yang sering muncul nih, masalah Anda harus paham ini masalah ini, gimana kriterianya. Nyeri kriterianya lebih, misalkan skala lebih dari 6, hipertermi 3,8, aman nyaman, bagaimana intoleransi. Bedanya intoleransi dengan, nah bedanya ini dengan yang suka pusing itu mana ya? Mana. Oh, dengan gangguan mobilitas fisik atau kerusakan mobilitas fisik. Bedanya, kalau intoleransi aktivitas itu ekstremitasnya utuh, tidak masalah.
ini oke ekstremitasnya. Kalau intoleransi. Tapi kalau kerusakan mobilitas fisik atau gangguan mobilitas fisik, ini ekstremitasnya, ah, oke, benar-benar. Yang mana nih ini? Ya, ekstremitasnya gini, lumpuh, ya, bermasalah di sini, ini bermasalah, ini gangguan mobilitas fisik. Atau di persarapannya bermasalah. Contoh, misal orang orang prakter, prakter ya, prakter itu adalah gangguan mobilitas fisik. Misalkan di sini prakternya, gangguan mobilitas fisik atau di sini. Tapi kalau orang jantung, kan lengkap ininya. Jantung, gagal jantung misalkan. Gagal jantung. Ini intoleransi. Ya, itu. Begitu bedanya. Ini gambaran sederhana saja. Nah, kemarin keluar tentang suction. Ah, itu apalagi. Suction keluarnya apa, Bu Ratna? Duh, malah. Suction keluarnya lamanya ya. Lamanya, lamanya biasanya untung. Stroke berarti mobilitas fisik. Ya benar, Bu Ulfi. Ulfi ya. Ya. Kemudian mana? Nah, di sini kalau ini ya juga ada klausa nih klausa klausa dulu ya. Ini kalau ada di ada masalah di otak, ya ada masalah di otak. Masalahnya apa saja lah, mau perdarahan, mau tekanan yang meningkat, kita nggak pusing ya mau masalahnya di apa. Tapi kalau ada masalah di otak, guys, selama kebutuhan mana sih pulpen? Selama kebutuhan airway, breathing, circulation-nya tidak jadi masalah, tidak masalah, maka kebutuhan perfusi jaringan cerebral adalah ini. Contoh pada pasien stroke, stroke ya. Stroke, meningitis dan lain sebagainya. Selama ini aman, maka inilah masalah utamanya. Gangguan cerebral. Ya, itu ya. Tadi Bu Ratna juga sudah kait dengan saksan, saksan pada anak, ngangkatnya berapa detik, nuruninya berapa detik, panjangnya berapa detik, setelah setelah ini diapain dan lain sebagainya itu yang saksinya harus paham. Ya, pokoknya yang masalah-masalah ini yang harus Anda paham. Kemudian 43 bermain, ada onlooker, melihat doang, soliter, main sendiri, paralel, asosiatif, kooperatif. Kemudian berdasarkan isi ada sosial, afektif, play, sense, pleasure. Cilukba yang mana? Cilukba termasuk kemana? Waduh, ternyata banyak. Banyak, saya bilang sedikit. Ini yang sering muncul yang ini. Termasuk, nah si juaranya yang ini nih, yang juaranya. TBC, kemudian hipertensi, ini juaranya selalu keluar nih. Gak jantung, SKA dalamnya, kemudian DM, ini yang selalu keluar nih. Apalagi. Depresi pleura keluar. Fraktur juga termasuk dalamnya. Ya, termasuk juga warna boket keluar. Warna merah itu apa? Yang 20 tetes ini pakai apa? Ukuran 20 gauss itu warna warna elektrode pernah keluar. Gelang warna gelang pasien, mentorship keluar itu untuk yang satu. Langkah cuci tangan. Early warning system malah keluar di D3 keluar. Di S1 kemarin nggak ada. Tapi yang S1 harus paham. Yang IWS. Jung, siapa yang sudah paham IWS? Ada yang sudah paham? Ada yang belum paham IWS? Atau baru tahu? Ada yang belum paham IWS? Oh, saya belum tahu. Nah, ada yang belum paham. Alhamdulillah ada paham. Is. Kemudian apa lagi nih? Angkat cuci tangan, tekanan positif negatif, prepos, pemenceran obat larutan, dosis anak, balan cairan, penggunaan
Pernah keluar juga abduksi-adduksi itu yang kayak gitu. Kemudian triase warna dan respon time-nya. Jenis belangkar tuh. Jenis balutan yang digunakan clavicula. Clavicula misalnya ransel. Paha yang 8. Tulang dada itu yang segitiga. Luka tembus. Luka tembus. Ya apa ya luka tembus? Segitiga sama sisi di dada. Luka tusuk berarti menempel. Berarti donat. Atau ring. Kemudian komplementari terapi. Akupuntur, titik dan manfaat kontraindikasi, akupresur, titik manfaat, herbal, jamu, reiki, hipno, bekam, MAKP, tim primer fungsional kasus. Itu yang harus Anda pelajari, teman-teman. Yang harus Anda pelajari. Jadi sedikit ya, sedikit, sedikit. Itu sudah jenis belangkar. Oh, belum ya. Nanti saya buatkan materinya ya, jenis belangkar. Perasaan kemarin saya sudah buatkan di mana ya? Nantilah saya share ulang. Semuanya sudah saya buatkan kok ini. Ini teman-teman itu yang mungkin ada yang mau berbagi kemarin dapat soal apa ya. Silakan mau berbagi boleh. Dan ini sudah direkam. Oh tadi yang belum direkam ataupun ada yang teman-teman nggak paham tadi kesiangan mesin datangnya. Ini yang selalu ditanyain. Bedanya D3 dengan S1 nih. Bedanya ini cuman ini doang. Melihat ke sini, lihat perbedaan kognitifnya ada, D3 ada, kalau kita lihat ada ya. Kita judulnya ada. Kognitif ada, dinas ada, di D3 ada, keterampilan di D3 ada, keterampilan di S1 ada, affective knowledge ada. Kalau ini ada. Jadi kesimpulan mana yang bedanya? Kalau semua ada, nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya lah. Kenapa nggak ada bedanya? Karena kita tidak tahu yang akan keluar yang mana. Apakah di prosedural knowledge yang mana yang keluar? Misalnya di kateter, langkah-langkahnya atau rencana intervensinya. Rencana intervensi kan harusnya yang buat adalah nurse, yang langkah-langkah yang ngerjain adalah D3. Tapi bisa aja kebalik. Yang langkah-langkahnya bisa ada di nurse, yang menentukan rencana intervensi bisa ada di D3. Kan kita nggak tahu, ya. Karena saya bukan pembuat soal. Pembuat soal juga nggak akan tahu tuh. Bikin soal aja kerjaannya. Yang membuat paket soal siapa? Itu yang jadi masalah. Siapa yang milihin soal yang setelah dibuat kan dipilih itu soal. Nah, itu yang membedakan D3 dengan S1. Kalau saya berpikir karena saya tidak paham bukan membuat soal, maka saya ngajarinnya semuanya. Lebih baik diajarin semua dan ada beberapa yang tidak keluar. Ya, tapi kalau misal anda saya tidak ngajarin semuanya, tapi beberapa keluar kan repot itu kalau saya tidak ngajarin. Ya, itu yang membuat perbedaan dan ini yang selalu jadi perdebatan. Kok ngajar D3 dengan S1 disatuin? Itu yang selalu jadi perdebatan, selalu pertanyaan itu. Terus memang kalau saya ngajar etik D3 dengan NES beda gitu? Beda gitu ya? Misalnya otonomi di D3 mah pengertiannya kayak gini, di S1 pengertiannya gini. Kan enggak. Sama lah. Kenapa yang jadi masalah itu harus beda-beda? Karena di sistem pendidikan di Indonesia, di luar negeri kan nggak ada D3. Semuanya S1. Jadi batasnya juga abu-abu, batas D3 dan apakah saya ngajarin kateter beda antara D3 dengan dinas? Apakah kalau saya mengajar eh, cara menentukan masalah di D3 beda dengan dinas? Sama lah. Yang beda berapa jumlah soal kognitif di D3, berapa jumlah soal kognitif di S1, berapa jumlah soal di procedural knowledge D3, berapa jumlah procedural knowledge di D3. Kalau affective knowledge sama.
antusias, misalnya, jaga kerahasiaan, sama. Jadi kesimpulannya, makanya saya bilang kesimpulannya tidak ada perbedaan materi antara D3 dengan NES. Nah, yang di bawah nih, saya balik lagi ke yang tadi. Bedanya apa? Dari mana coach tahu? Mana tadi? Mana yang tadi yang saya ajarin? Oh ini. Nah, di sini. Dari mana tahu bedanya? Ini kita lihat di sini. Kita lihat kemarin gitu tadi malam, kemarin ya, tadi malam. Nih, perbedaannya. Di sini kan sudah nih. Sudah. Nah, lihat di sini perbedaannya. Perbedaannya di sini. Nah, ini sudah bagi yang ikut bimbel ini sudah mendapatkan ya. Anda sudah dapat ini kan? Yang ikut bimbel, bagi yang belum ikut bimbel, mohon maaf terbatas. Ini juga ini sudah saya berikan ke Anda yang jadi perbedaan di sini. Nah, di sini berdasarkan hasil rekap hasil survei 80% materi D3 dan NES itu sama. Yang bedanya itu tadi ada screening, ada mentorship, kemudian ada apalagi penentuan kebutuhan tenaga itu bedanya di sana, bedanya di sana ya. Jadi berdasarkan rekapannya yang mana? Nah, saya tunjukin nih rekapannya yang ini. Mana rekapannya nih? Mana rekap materi? Rekap materi saya tunjukin nih supaya Anda bisa tidur dengan nyenyak, nggak baca. Nih, saya lihat. Nah, di atas nih. Nih, lihat. Tindakan. Nih, tindakan di D3 nih ya. Tindakan D3. Kita cek tindakan di DS1. Di bawah nih, D3 nih. D3 semua. Ini hasil survei nih. Ah, S1 pun sama kan? Sama. AGD ada di D3, ada. APD ada. Gitu ya. Fungsi keluarga ada di D3, ada. Waham ada. Sudah ada. Jadi berdasarkan data yang saya peroleh, ini 300 orang, maka kesimpulan saya bahwa perbedaan itu ada. Yang perbedaan itu terkait dengan itu tadi tadi yang saya bilang hanya apa? Nah, tindakan coba perhatikan di sini nih. Masalah yang ditemukan selama ujian teknis PHBS ada pelayan negara Australia itu katanya. Komplementari terapi, kemudian komunikasi banyak keluar tuh komunikasi komunitas, kasus flu burung, bentuk bokong yang bagus, kemudian banyak lupa. Nih gini, PHBS anak, PHBS remaja, keluarga lebih banyak, Kesmas tuh materi perkesmasan lebih banyak katanya. Ya emang benar kemarin. Kemudian nih ke bawah ya, terus yang S1 gimana yang S1? Mana sih S1? Sudah tiga ternyata. S1 mana S1? Dari nomor berapa sih S1 itu? Ah, nih dari 205. 205. 205. Nih, coba lihat. Aku puntur, ada kan? Perseptor mentorship, nu ada tuh. Perseptor mentorship. Malaria menghitung nilai menentukan diagnosa komunitas NKP terapi komplementer bekam. Kemudian, nah ini juga etika MAKP, materi kepala komunitas sama manajemen perawatan, komunitas banyak keluar, preventif promotif tugas PMO. Ya ini semua. Nah, bedanya hampir semua analisis panjang-panjang. Lebih banyak tanya mengenai peran mentorship aplikasi. Ya, tapi kan kita tidak mewakili. Nah, SWAP dan sebar, Gadar, Germas, Religi, komunitas buat penalaran, gitu ya.
Ini adalah bagian-bagian nanti yang akan kita bahas. Kalau materi rekapan nggak dikasih, kalau materi rekapan nggak dikasih. Ini nggak dikasih lah. Ini mau orang. Kalau yang rekapan yang tadi udah saya kirim. Ini nggak dikasih kalau ini ya. Ini untuk saya. Kalau Anda mau ngajar boleh ini. Kayaknya nggak semuanya dapat. Apgar nih D3 nih. Ini D3 Apgar. Nah, harus paham nih. Cara yang ngitung-ngitung. Kemudian maternitas, imunisasi, anak, Leopold ini ada tiga. S1 coba di bawah 200. Nah, sama aja kan. Anak imunisasi ada, lebih bermain ada, Leopold ada. Ya nggak ada bedanya kan berarti. Sama. Ya, begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertirtinyiin? Boleh kalau ada pertanyaan, menerima pertanyaan. Rekaman materi nanti setelah dianalisa, nanti saya cek dulu, saya nyampeinnya harus gimana. Karena kan sama, ribet itu berapa lembar itu. Jadi nanti saya sampai kapan itu ya ininya. Nanti saya cek ulang. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Sampai jam berapa ini? Wah, sudah tamat ternyata. Sudah 1 jam kita, teman-teman. Ternyata. Dan rekamannya nanti saya siapkan bagi teman-teman. Ini udah direkam ya? Udah direkam ya? Oh, udah. Nanti saya siapkan ya rekamannya. Mudah-mudahan nggak lama. Terima kasih. Sekarang libur ya. Selamat liburan bagi teman-teman. Kalau libur, walaupun libur ya, baca dulu ya. Jangan lupa tadi daftar tilik, di print daftar tilik. Saya tidak mau tahu Anda harus ngeprint daftar tilik yang ini. Mana daftar tilik tadi? Daftar tilik. Tadi sudah ya. Daftar tilik. Nah, daftar tilik ini yang harus di print ya, yang di print, yang di print. Kemudian yang mana lagi yang harus di print? Materi kunci ya, materi kunci. Ini juga nanti saya berikan yang ini. Kalau ini sudah saya berikan ini yang ini, rekap. Nilai sudah saya berikan. Materi kunci dibaca, wajib dibaca materi kunci. Materi kunci wajib dibaca. Ini boleh nanti saya kirim ya, kalau yang ini boleh saya kirim di umum. Silakan. Tapi ada beberapa yang saya tidak share di umum. Hanya share di bimbel saja. Ya, anggota saya. Ya, saya kan harus mendahulukan anggota saya. Dan bisa jadi nanti mungkin beberapa ke depan ya baru ke depan kalau kita sudah keluar semuanya, mungkin kuliah subuh nanti akan diambil alih oleh khusus oleh orang-orang yang ikut bimbel saja. Orang yang ikut bimbel saja untuk kuliah subuh. Dan kuliah subuh ini itu melengkapi karena saya tahu bahwa dengan 1 jam saya ngasih per 1 jam Anda belajar 2 jam per hari itu nggak cukup, maka tambahannya adalah penambahan materi dilakukan di kuliah subuh supaya lebih fresh. Ya, mungkin nanti akan ada penyesuaian. Misalnya kalau sorenya atau malamnya akan belajar tentang KMB, maka kuliah subuhnya KMB dulu. Jadi teorinya dulu, baru nanti KMB-nya. Jadi saya nggak usah ngejelasin lagi pada saat pembahasan. Ya, misalkan nanti di pembahasan ada soal-soal hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya sudah dipelajari dulu di kuliah subuh. Gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.